baru di dalam kehidupan kita, dan beta percaya di hari yang baru berkat Tuhan juga selalu baru dan melimpah di dalam kehidupan kita. Ada kesulitan, ada pergumulan, yakinlah bahwa di dalam segala kesulitan dan pergumulan itu, kalau kita terus menghadirkan Tuhan, kita percaya bergantung kepada Tuhan, Dia akan menolong kita melewati semua gumulan-gumulan kita dengan kemenangan, karena Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar kepada kita. Nah saudaraku, saat ini orang banyak, saudara dan saya bahkan mungkin jarang lagi menggunakan sebuah istilah. Kalau kita melakukan kesalahan, lalu kita mengatakan kita telah berdosa. Orang jarang lagi menggunakan kata dosa. Ketika kita berbuat salah, kita akan mengatakan bahwa kita berperilaku yang tidak tepat, atau melakukan sebuah kesalahan taktis. Bahkan mungkin kita mengatakan bahwa, oh maaf saya keliru. Saudara, kita mungkin mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dosa yang kita buat itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi kita tidak menegaskan, atau kita tidak menekankan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat itu telah melanggar hukum Tuhan. Kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Kita melakukan hal tersebut walaupun ada begitu banyak bukti lahiriah dan rohani di sekitar kita yang menunjukkan bahwa kita telah melanggar kebenaran Tuhan. Kita telah memutarbalikkan hukum Tuhan. Kita telah melawan Tuhan. Saudaraku, perhatikan sekitar kita. Kita akan menemukan ada begitu banyak kekejian, ada begitu banyak tipu muslihat, ada begitu banyak dosa di sekitar kita. Korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, pembunuhan, pembantaian, penyalahgunaan wewenang, dan banyak dosa-dosa yang lain yang saudara bisa daftar. Bahkan saudaraku, ada hal-hal yang sudah dianggap biasa. Di bagian dunia tertentu, bayi digugurkan dengan alasan mengatasnamakan kemudahan hidup, dan orang cenderung tidak peduli. Saudara, dunia menunjukkan wajahnya yang penuh dengan dosa. Tapi saudara dan saya, kita ada di dalamnya, dan kita mungkin menganggap itu sebagai sesuatu yang lewat saja. Karena terjadi di mana-mana. Dan kita tidak sanggup untuk mengatakan bahwa itu dosa, itu dosa, itu dosa, itu dosa. Nah, saudaraku, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita harus dengan tegas menolak usaha-usaha yang dilakukan oleh dunia untuk mengecilkan kenyataan dosa yang sebenarnya. Kita pun harus setuju dengan pernyataan Allah. Di dalam Mazmur 14 ayat 3 dikatakan, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Manusia di sekitar kita bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, mengenali dosa yang ada di luar kita, dosa orang lain, dosa bangsa-bangsa, mungkin lebih mudah daripada kita mengakui dosa pribadi kita. Tapi saudara, di hari ini kita perlu untuk mengakui dosa-dosa kita yang sekecil apapun yang telah kita lakukan melawan Allah yang kudus. Saudaraku, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 10 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara dan saya orang berdosa. Kita orang-orang yang hidup melawan Tuhan tanpa kita sadar, dalam sikap, dalam tindakan, dalam tutur kata kita telah melawan Tuhan. Saudaraku, kita orang berdosa. Kita layak untuk menerima hukuman dari Tuhan. Karena itu saudaraku, di hari ini mari kita periksa diri kita periksa hidup kita. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Supaya kita menerima pengampunan yang dari Tuhan. Darah Kristus yang tercurah di salib mampu membersihkan setiap dosa kita. Saudara, kemenangan hidup hanya bisa didapat jika saudara dan saya mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka setiap hidup kita
akan dipenuhi dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan untuk berdiri atas kebenaran, berdiri memperjuangkan kebenaran, berdiri membela kebenaran di dalam Tuhan, dan berdiri menyuarakan suara kebenaran yang dari Tuhan. Kita lemah, kita tidak mampu, kita tidak kuat. Tuhan memampukan kita. Tapi yang Tuhan minta dari kita pertama, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bertobat, tinggalkan dosa kita. Dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Hanya Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita yang mampu mengampuni dosa-dosa kita. Terima Dia, dan saudara dan saya mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.